Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ayah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bahwasanya kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah bertemu silaturahmi meskipun dalam suasana pandemi dan dalam cara kita bersilaturahmi melalui online. Namun penting bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran ibrah dari semua kejadian ini untuk tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu, saudara semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sedang dalam masa melaksanakan kewajiban dari Allah, yaitu memenuhi panggilannya, melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah syam di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk saling memberikan nasihat, untuk saling menyampaikan wasiat, dan kemudian itu menjadi bahan bagi kita untuk mengarungi jalannya kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya kita berpuasa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya bahwa ibadah ini langsung Allah yang menilai, langsung Allah yang akan memberikan balasan pahalanya. Bukan 10 kali, 100 kali, atau 700 kali, namun bisa lebih dari itu. Disesuaikan dengan keikhlasan kita, disesuaikan dengan kekhusyukan kita di dalam melaksanakannya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qulu amali bani adama yudda'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mati di'fin. Wallahu azza wa jalla ila shauma fa innahu li wa ana ajrihi bihi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Nilai puasa di sisi Allah sangat bergantung pada bagaimana kualitasnya. Semakin puasa kita berkualitas, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar untuk menahan lapar, haus, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa malu kita kepada makhluk, maka dia tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi ila ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Oleh karenanya,
mengerjakan amal dengan optimal, berusaha untuk mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana cara kita agar puasa kita berkualitas? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita penuhi, harus kita usahakan. Di antaranya pada kesempatan kali ini ikhwani fiddin akan kami sampaikan beberapa kiat-kiat yang bisa kita laksanakan, dan justru dengan kiat-kiat ini menyebabkan amal puasa kita nanti menjadi puasa yang mentes, puasa yang berisi, puasa yang berkualitas. Karena apa? Dengan kiat-kiat ini nanti ikhwani fiddin semuanya insya Allah akan dinilai oleh Allah dengan nilai yang tinggi, yang dilipatkan berapa kali, itu disesuaikan dengan kehendak Allah. Dan tentunya hal ini tidak bisa kita kesampingkan begitu saja ikhwani fiddin. Apakah itu? Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama liimri'im man nawa. Amal semuanya tergantung pada bagaimana niat kita. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu balasan sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan, juga hanya akan diberikan kepada kita tatkala kita landasi puasa kita ini hanya karena ikhlas melaksanakan perintah Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan benar-benar mengharap perhitungan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi yang menjadi dasar dan perlu kita pahami terhadap segala amal-amal yang kita harapkan balasan pahala di sisi Allah adalah bagaimana kita ikhlaskan niat. Semua itu adalah hanya karena mengharap ridho dan pahala di sisi Allah. Ikhwani fiddin. Adapun kiat yang kedua adalah bagaimana kita harus berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa kita. Hal ini sangat penting untuk kita pahami, kita ketahui. Hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan puasa kita batal atau menyebabkan puasa kita tidak dihitung sebagai amal puasa oleh Allah. Yang pertama, kita tinggalkan makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Jamaah, barang siapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena ia diberi makan dan minum oleh Allah. Dalam hal ini tentunya lupa itu bukan sesuatu yang bisa kita buat-buat, dan memang betul-betul kita lupa melakukan itu. Namun apabila itu menjadi kesengajaan, batallah puasa kita disebabkan oleh makan
dan minum yang kita lakukan. Ikhwani fiddin, yang kedua yang bisa membatalkan puasa kita adalah kita muntah dengan kesengajaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, artinya barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha, dalam hal ini mengqadha puasanya. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha puasanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni dan Hakim. Ikhwani fiddin, oleh karenanya dengan alasan apapun hendaknya kita berusaha supaya kita tidak menyengaja melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal. Berikutnya, kita punya niat untuk berbuka. Sebagaimana kami sebutkan di depan, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa semua amalan tergantung pada niatnya. Nah, kalau dalam hal ini kita sudah berniat untuk berbuka pada saat kita berpuasa, maka itu sebenarnya telah menyebabkan puasa kita batal. Oleh karenanya kita pahami untuk kita amalkan supaya kita mencegah hati kita meniatkan berbuka ketika puasa, meskipun kita pada prakteknya kita tidak makan dan tidak minum. Karena ini hati-hatilah kita dengan niat-niat kita. Berikutnya yang menyebabkan kita batal di dalam berpuasa, di antaranya adalah dengan melakukan kegiatan yang itu menjadi kebiasaan bagi penggemarnya, yaitu ahli hisab, merokok. Karena dengan merokok, ya, itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Pada penggemar rokok tentunya juga perlu menahan dirinya dari menghisap asap rokok itu. Kemudian yang bisa menyebabkan batalnya puasa adalah keluarnya sperma yang disebabkan dari kesengajaan. Bahkan ketika keluarnya itu melalui jima dengan pasangan kita, maka itu akan menimbulkan adanya kafarah yang harus kita penuhi. Karena itu termasuk pelanggaran dan dosa yang besar yang apabila itu kita lakukan di saat bulan Ramadan di siang hari. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena lemahnya hati kita, lemahnya keimanan kita di dalam melaksanakan, memperhatikan syariat dari Allah. Oleh karenanya kita berlindung dari hal tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang ketiga, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang mentes dalam istilah Jawanya. Marilah kita tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia, meskipun itu tidak mendatangkan dosa bagi kita orang yang beriman. Tentunya meninggalkan sia-sia, meninggalkan urusan kesia-siaan itu adalah ciri dari orang-orang yang beriman yang akan beruntung kelak di yaumil akhir. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Ikhwani fiddin, Rasulullah juga pernah menyampaikan, kesia-siaan itu tidak hanya dari perilaku, namun juga dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita. Oleh karenanya, puasa berfungsi sebagai tameng atau perisai bagi kita.
dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah memberikan pelajaran untuk kita. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Dan juga larangan bagi kita dari Rasulullah untuk apa? Meninggalkan sesuatu berupa perkataan palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yada' qaulaz zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabihu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minuman dari puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang berikutnya adalah kita berusaha pada diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang berpuasa, lalu dia mengisi waktu-waktunya di waktu puasanya dengan hanya hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Membuang-buang waktu, kemudian menyebabkan dirinya tidak memperoleh kebaikan dari waktu puasanya. Dia gunakan waktu puasanya ketika dia lapar, dia haus, banyak untuk menonton TV, duduk di depan TV melihat hal-hal yang seharusnya itu bisa kita hindarkan, bisa kita hindari. Namun justru mata kita banyak kita gunakan untuk melihat tayangan-tayangan yang di situ sebenarnya itu tidak layak untuk kita konsumsi, kita nikmati. Banyak di antara kita menghabiskan waktu dengan main game, dengan bersosial media, yang mana itu tidak begitu penting baginya untuk mendatangkan banyak pahala dari puasanya. Ada juga di antara ikhwani fiddin, di antara kita banyak mengisi puasa kita dengan tidur seharian. Maka akan menjadi sebuah penilaian yang kurang baik bagi seorang yang beriman. Siang harinya ketika dia lapar, dia gunakan waktunya untuk tidur, sebagaimana puasanya kelelawar. Tatkala kelelawar di malam hari banyak waktu digunakan untuk makan, dan siang harinya dia gunakan untuk tidur. Tentunya kita tidak ingin diibaratkan sebagaimana hewan tersebut. Kemudian kita isi kegiatan kita dengan banyak bermain-main, mancing, yang itu sebenarnya bukan sebuah pekerjaan, yang hanya dengan mancing, bermain-main itu hanya kita maksudkan untuk menunggu waktu berbuka. Masya Allah, sayang sekali kalau sampai di antara kita masih banyak melakukan kesia-siaan. Kita hambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia saja, padahal Allah sudah menjanjikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Amalan-amalan wajibnya dilipatkan 70 kali atau bahkan lebih. Amalan sunnahnya dihitung oleh Allah sebagaimana amalan wajib. Kenapa kita tidak isi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah? Padahal sebagaimana sabda Rasulullah, min husni islamil
mara'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bapak Ibu jamaah ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, bahwasanya puasa kita bukan hanya puasanya mulut kita dari makan dan minum, namun puasa kita hendaklah mempuasakan semua bagian dari tubuh kita, mempuasakan semua organ-organ dari tubuh kita, meskipun dari hal-hal yang mubah, terlebih hal yang makruh atau bahkan hal-hal yang haram. Pertama, kita puasakan mata kita, kita tahan dari pandangan-pandangan yang tercela, dari pandangan yang tidak hak untuk kita, yang tidak halal untuk kita lihat, yang bisa melalaikan kita dari Allah. Sabda Rasulullah yang mafhumnya bahwa pandangan itu adalah salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati di dalam hatinya. Hadis riwayat Hakim. Oleh karenanya, kita tahan mata kita dari melihat sesuatu yang tidak baik menurut pandangan Allah. Yang kedua, kita mempuasakan organ tubuh kita, yaitu lidah atau lisan kita. Kita memeliharanya dari ucapan-ucapan tanpa arah, bahkan kedustaan, ghibah, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, perkataan yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan putusnya silaturahim, dan perkataan yang menzalimi saudara kita. Bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kita amalkan, ikhwani fiddin. Di bulan puasa ini kita jaga lisan kita. Lebih baik kita diam apabila kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, daripada kita banyak ngomong, kemudian omongan kita justru sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan, menyebabkan timbulnya fitnah, menyebabkan timbulnya permusuhan dan perpecahan. Itu lebih baik kita diam. Jadi lisan kita itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, terlebih di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, kita puasakan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang haram, yang makruh, karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama'una lil kadzibi akaluna lisuh. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram. Ikhwanifiddin, kita puasakan telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Itu sebagai upaya, salah satu dari kita menjaga agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Yang berikutnya, yang keempat adalah mempuasakan tangan kita dari perilaku
buruk yang ditimbulkannya. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya, melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Oleh karenanya kita berusaha, kita jaga tangan kita dari melakukan hal-hal yang bisa menzalimi saudara kita, menzalimi diri kita sendiri juga kita jaga. Berikutnya, Ikhwanifiddin, kita puasakan kaki kita melangkah menuju tempat-tempat yang Allah tidak sukai, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat orang-orang mengumbar hawa nafsunya, orang-orang melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Kita hindari, kita hindarkan kaki kita menuju tempat-tempat yang Allah haramkan. Yang keenam, kita puasakan hati kita, kita puasakan kolbu kita dari berbagai macam penyakit hati, hasad, iri, marah, ubud dunia, dan lain sebagainya. Hati kita itu adalah cerminan dari keimanan kita. Hati kita cerminan dari akhlak kita. Kita jaga hati kita. Kita hindarkan hati kita dari berbagai macam prasangka buruk. Kita hindarkan hati kita dari prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap saudara-saudara kita. Ikhwanifiddin, kita puasakan organ kita. Yang selanjutnya, kita jaga pikiran kita dari membayangkan hal-hal yang menimbulkan syahwat yang dibenci syariat, yang itu datangnya dari tipu daya syaitan, pikiran yang merusakkan atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Selanjutnya, kiat yang keenam atau yang terakhir dalam pertemuan silaturahim kita pada kesempatan kali ini adalah kita perbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kita perbaiki kualitas ibadah kita, sholat kita, kita tambah kuantitasnya. Puasa kita jaga kualitasnya dengan memperbaiki hafalan-hafalan kita, memperbanyak amalan-amalan membaca Quran kita atau tilawah kita. Kita perbanyak sedekah kita. Kita perbanyak mengkaji, mendatangi majelis ilmu, mendatangi majelis zikir. Dan karena dengan banyaknya amal soleh, amalan-amalan sunnah itu, maka akan menghindarkan kita dari mensia-siakan waktu selama bulan Ramadan ini. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang paling paham, paling mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana upaya mereka untuk memperbaiki kualitas puasanya. Oleh karenanya dalam kesempatan istimewa ini, seperti yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, kita perbanyak amalan-amalan sunnah, kita perbanyak hafalan kita, kita perbanyak sholat sunnah kita perbanyak tilawah kita perbanyak sedekah-sedekah kita perbanyak silaturahim kita dengan saudara kita, dan juga kita jaga seluruh bagian dari tubuh kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya termasuk dari golongan umat Rasulullah
yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dengan puasa kita menjadi wasilah disebabkan Allah ridho kepada kita untuk dimasukkan jannahnya ketika kita menghadapnya di yaumil qiyamah kelak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.